kok penjajahan justru bikin diabetes? Tapi klaim ini udah terbukti loh, ada penelitiannya ini. However, new research has shed light on another culprit: British colonialism. Misalkan kita bertahan dari satu kelaparan aja, itu tuh meningkatkan resiko diabetes dan kardiovaskular sebanyak. Gue yakin lu semua tau lah kalau diabetes, penyakit gula, itu kan jadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Dan yang kita tahu, penyakit itu kan bisa terjadi tuh karena konsumsi gula berlebih kan. Dan sebelumnya kan kita juga udah pernah ngebahas kasus-kasus obesitas di dunia, yang semuanya tuh alasannya sama nih, karena kebanyakan makan. Nah tapi nih, gue tuh kemarin baru nemu artikel yang bilang kalau kasus diabetes di Asia Selatan, khususnya di India, itu justru melonjak tajam gara-gara kelaparan di era penjajahan Inggris. Ya, jadi diabetesnya tuh bukannya berhubungan sama kebanyakan makan, ini justru berhubungan sama kasus kelaparan di sana. Ini kan agak lain ya. Kok bisa penjajahan yang ngakibatin kelaparan tuh malah bikin orang jadi kena diabetes endingnya? Harusnya kan orang-orang yang kelaparan ini malah nggak kena diabetes dong. Makan rutin aja enggak, apalagi berlebih kan. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa penjajahan Inggris justru bikin kasus diabetes di India tuh melonjak. Di Learning by Googling. Oke, jadi kalau kita ngomongin faktor penyebab diabetes, biasanya itu kan nggak jauh dari pola makan dan gaya hidup yang nggak sehat ya. Bener-bener lifestyle dan asupan makanan tuh ngaruh banget ke kesehatan tubuh kita. Tapi yang menarik nih, ternyata baru-baru ini ada penelitian yang nemuin kalau diabetes ternyata juga disebabkan oleh penjajahan, oleh kolonialisme. Khususnya ini di Asia Selatan. Jadi kalau menurut diabetes.uk, masyarakat Asia Selatan, terutama di India, Bangladesh, sama Pakistan, mereka tuh punya resiko 6 kali lipat lebih besar terkena diabetes tipe 2 dibandingin orang-orang kulit putih. Disebut dari keseluruhan pria usia 45 tahun ke atas di Asia Selatan, 26%-nya itu tuh menderita diabetes. Sementara perempuannya di rentang usia yang sama itu angkanya di 32%. Jadi ya emang cukup tinggi ya angka penderita diabetes di sana. Terus selain diabetes, penyakit kardiovaskular juga kayak serangan jantung sama stroke itu juga tuh banyak banget terjadi di sana. Dan kalau menurut World Journal of Diabetes disebut hubungan antara diabetes sama penyakit kardiovaskular tuh ternyata emang tinggi banget loh. Ya soalnya diabetes tuh ningkatin resiko serangan jantung kan. Makanya banyak penderita diabetes yang meninggalnya tuh justru karena penyakit kardio. Jadi takut makan yang manis-manis nih. Dan gilanya kalau menurut Michigan Daily, dari semua penderita penyakit kardiovaskular di dunia, sekitar 60% itu berasal dari Asia Selatan doang loh. Berarti ini kan lebih dari setengah dunia ya, asalnya dari Asia Selatan kan penderitanya kan. Kacau juga ini. Padahal di saat bersamaan, secara populasi, masyarakat Asia Selatan tuh nyumbang sekitar 25% dari total penduduk global loh. Jadi ya dari sini kelihatan kan tingginya angka penderita penyakit kardiovaskular di sana. Mereka secara global nyumbang 25% penduduk, tapi di saat yang sama juga mereka nyumbang 60% penderita penyakit jantung. Dan ini bisa begini ya, soalnya angka penderita diabetes di Asia Selatan tuh emang tinggi, sampai 6 kali lipat lebih beresiko kan tadi. Bahkan disebut setiap 1 dari 3 orang di Asia Selatan tuh bakal meninggal karena penyakit jantung sebelum usia 65 tahun. Aduh. Terus kalau menurut Dr. Mubin Sheth, ahli radiologi dari Amerika, dia bilang, walaupun faktor makanan sama gaya hidup bisa jadi penyebab tingginya angka diabetes di India, tapi ternyata ada faktor lain juga nih yang selama ini nggak disadari. Padahal sebenarnya pengaruhnya tuh cukup signifikan. Faktor apa tuh? Faktor penjajahan Inggris. It's been known for a long time that South Asian populations, which make up around 2 billion people around the globe, have had some of the highest rates of diabetes in the world. However, new research has shed light on another culprit: British colonialism. Ini mungkin terdengarnya kayak nggak nyambung ya. Kok penjajahan justru bikin diabetes? Tapi klaim ini udah terbukti loh, ada penelitiannya ini. Jadi gini, kalau menurut BBC, Inggris tuh kan udah ngebentuk East India Company atau EIC itu kan sejak tahun 1600 ya. Tapi ya emang EIC itu baru naikin kontrolnya di India tuh di tahun 1757. Makanya jadinya banyak dianggapnya India mulai ngejajah Inggris tuh di tahun segitu. Nah selama hampir 200 tahun dari tahun 1757 sampai akhirnya India merdeka dari Inggris di tahun 1947, disebut ada 31 bencana kelaparan yang terjadi di India. Termasuk di Bangladesh sama Pakistan yang waktu itu masih jadi bagian dari India. Dan angka bencana kelaparan ini tuh termasuk banyak loh. Ada 31 bencana kelaparan dalam hampir 200 tahun tuh termasuk banyak. Soalnya berarti kan rata-ratanya tiap 6 tahun tuh bakal ada satu kelaparan yang bikin rakyat India menderita. Dan sekali kelaparan itu tuh bisa berlangsungnya tuh antara 1 sampai 4 tahunan. Dan semuanya itu tuh gara-gara kelakuannya Inggris. Emang ngaco nih Inggris nih.
Nah, kelaparan-kelaparan inilah yang nantinya secara jangka panjang itu bakal berpengaruh ke meningkatnya resiko diabetes orang-orang India sekarang. Tapi ya sebelum kita ke situ ya, sebelum kita ngebahas apa hubungannya kelaparan sama diabetes, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih, emang separah apa sih kondisi kelaparan di sana waktu itu? Dan kenapa kok Inggris ngebikin orang-orang India tuh kelaparan? Ini menariknya kalau menurut Hinduvasia disebut sebenarnya kelaparan di India tuh nggak cuma terjadi di masa penjajahan Inggris saja. Sebelum Inggris datang juga, India tuh udah beberapa kali ngalamin kelaparan. Tapi bedanya waktu itu raja-raja yang kelaparan tuh selalu bisa nanganin masalah kelaparan yang terjadi di kerajaan mereka. Karena emang pendistribusian dan penggunaan pangannya tuh basicnya tuh emang bener. Jadi soal pangan semuanya tuh diatur dengan baik. Biar kalau nantinya ada kekeringan atau gagal panen, itu rakyatnya jadinya tuh nggak akan kelaparan. Atau kalaupun udah keburu ada kelaparan di suatu tempat gitu, itu jadinya bisa langsung ditolong kan. Tapi itu kan dulu waktu zaman kerajaan. Pas udah masuk ke zaman Inggris ya beda. Mereka lebih ke bodo amat sama nasib orang-orang India. Kalau ada yang kelaparan ya udah kelaparan aja sono, bukan urusan gua. Inggris waktu itu kayak gitu. Terus kelaparan lagi terjadi di tahun 1782 sama 1788 di berbagai wilayah yang masing-masing korbannya tuh ada sekitar 11 juta orang. Masing-masing 11 juta orang ya ini banyak banget sih berarti ya. Atau ya berarti ini dari 3 kelaparan pertama aja yang meninggal tuh udah 30 juta orang loh. Dan tetap di sini Inggris nggak mau bantu, Inggris nggak mau ngurus. Kampret. Makanya kan kalau menurut Mike Davis di bukunya yang berjudul Late Victorian Holocaust, El Nino Famines and the Making of the Third World, di situ dia bilang kalau kematian orang-orang India karena kelaparan waktu itu tuh emang sepenuhnya salah Inggris. Nggak ada salah pihak lain tuh nggak ada. Bener-bener 100% itu salahnya Inggris. There are approximately 25 major famines, which killed at least 60 million Indians. This compares to just 17 famines in the 2,000 years before British rule. Ini kita ambil contoh beberapa kasus deh yang ngasih lihat bobroknya Inggris waktu itu. Misalnya, di tahun 1876, waktu itu tuh ada kekeringan yang terjadi di dataran tinggi Deccan. Kekeringan ini tuh bener-bener bikin gagal panen yang akhirnya bikin para petani jadi nggak punya makanan dan nggak punya uang juga buat beli makan. Nah, mirisnya, waktu Deccan lagi krisis pangan, sebenarnya di bagian India yang lain, itu tuh ada surplus gandum, beras, sama biji-bijian. Pokoknya ya ada kelimpahan panen sebenarnya di wilayah yang lain. Nah harusnya logikanya dengan situasi kayak gini yang kelimpahan-kelimpahan di daerah lain itu ya kirim aja sebagian ke Deccan kan buat nolong orang-orang di sana. Harusnya kan kayak gitu dong. Tapi Viceroy Robert Bulwer-Lytton, Raja Muda Inggris untuk India waktu itu, atau kalau di kita tuh setara kayak Gubernur Jenderal Belanda gitu, dia tuh tetap nggak peduli sama kelaparan di Deccan. Bahkan walaupun ada permintaan buat ngasih bantuan ke Deccan, semuanya tetap tuh ditolak sama Lytton. Dia tetap ngotot kalau hasil panen dan semua kelimpahan yang ada itu tuh wajib diekspor ke Inggris, bukan buat bantuin kelaparan di wilayah lain. Jadi ya bodo amat orang India kelaparan, yang penting Inggris tetap dapat hasil ekspor panennya. Dan parahnya lagi kalau menurut The Guardian disebut pemerintah Inggris lewat Lytton, mereka juga tuh ngelarang segala jenis bantuan buat masyarakat India. Dengan cara ngebikin undang-undang anti-charity, undang-undang anti-donasi. Yang tujuan dibikinnya tuh sebenarnya tuh biar orang-orang India yang kelaparan ini mau kerja paksa. Jadi Inggris tuh waktu itu mikirnya kalau orang-orang India yang kelaparan ini dikasih bantuan, dikasih donasi, nanti mereka jadi nggak mau kerja kan, karena mereka udah ngandelin bantuan dari pihak lain kan. Jadi mereka punya pilihan lain buat dapat makanan selain lewat kerja paksa. Nah Inggris tuh nggak mau kayak gitu. Inggris tuh maunya tuh mereka tuh harus kerja paksa dulu baru dapat makanan. Walaupun kampretnya kalau udah kerja paksa pun tetap tuh dikasih makanannya tuh dikit banget. Bahkan disebut lebih sedikit dari makanan yang dikasih ke orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi di Buchenwald. Jadi ya mau lu kerja paksa pun ujung-ujungnya sama aja kayak lu nggak kerja, sama-sama tetap kelaparan, sama-sama tetap bakal meninggal. Dan selama masa kelaparan yang ini diperkirakan ada sekitar 5-10 juta orang yang meninggal. Dan lebih parahnya lagi di tahun 1896 sampai 1897 ada kelaparan lain yang terjadi di beberapa wilayah di India yang menurut Davis memakan korban sekitar 12-16 juta orang. Terus 2 tahun setelahnya di tahun 1899 sampai 1900 ada kelaparan lagi tuh yang kali ini menewaskan sekitar 3-10 juta orang. Dan ini kan berarti selama 2 kelaparan di tahun 1890-an ini ada sekitar 15-26 juta orang yang tewas. Dan angka ini tuh jatuhnya banyak banget loh. Dan ingat sekali lagi, kelaparan-kelaparan ini totalnya tuh terjadi sebanyak 31 kali. Ini 1 kali aja udah mematikan kayak gini kan, gimana 31 coba. Gila. Inggris. While drought played a role, British policy increased the intensity of the effects, greatly worse than the impacts of a series of droughts.
Terus kelaparan India lain yang menurut gua harus dibahas juga adalah kelaparan terakhir selama era Inggris yang terjadi di tahun 1943 sampai 1944 di wilayah Bengal dan sekitarnya. Ini ya berarti deket-deket Indonesia merdeka nih ya kelaparannya ya. Jadi kalau menurut The Daily Star disebut Viceroy Wavell yang waktu itu baru naik jabatan di tahun 1944, dia tuh pengen ngebantu orang-orang India karena udah banyak banget korban yang berjatuhan karena kelaparan ini. Wah, ini orang bener nih berarti nih. Cuma kan balik lagi, ada undang-undang anti charity tadi kan, ada undang-undang anti bantuan yang akhirnya ngebikin Wavell jadi nggak bisa ngasih bantuan gitu aja. Makanya Wavell akhirnya berkali-kali ngajuin permohonan ke Perdana Menteri Inggris waktu itu, Winston Churchill, biar mereka bisa ngebantu orang-orang India. Tapi sayangnya permintaan ini selalu ditolak, yang ada Churchill tuh malah ngasih statement yang bilang kalau itu tuh salah orang-orang Indianya sendiri, kenapa mereka beranak mulu kayak kelinci, jadinya jumlah makanan yang ada kan kurang. Dan parahnya lagi, Churchill juga bilang, kalau memang kebijakan Inggris seburuk itu, kenapa sampai sekarang Mahatma Gandhi masih hidup? Padahal ini kan sedang era kelaparan. Anjir, ada satu tokoh hidup malah dijadiin patokan loh. Kalau dia masih hidup ya berarti nggak seburuk itu. Ini sakit anjir. Padahal udah jelas banget loh, kalau kebijakan Inggris yang nolak bantuan itu tuh bener-bener buruk. Dan kondisi India yang buruk waktu itu, yang kacau waktu itu, yang bener-bener miris waktu itu juga dikonfirmasi sama Madhusri Mukherjee di bukunya yang berjudul Churchill Secret War. Di buku itu dijabarin tuh, kalau kondisi di India waktu itu tuh emang parah banget. Para ibu pada ngebuang anak-anak mereka yang udah meninggal ke dalam sumur atau ke sungai. Terus ayah-ayah pada ngejual anak perempuan mereka buat bisnis kenakalan. Terus banyak juga orang yang bundir dengan cara nabrakin diri ke kereta api. Belum lagi terus yang paling banyak, yang meninggal di rumah atau di jalan karena lemes dan lapar. Dan mayat-mayat ini semuanya tuh nggak ada yang ngurus. Karena ya gimana mau ngurus kan, yang masih hidup aja lemes banget kan, nggak ada tenaga. Makanya akhirnya banyak banget tuh jasad-jasad yang berserakan di mana-mana. Yang akhirnya ngebikin anjing sama serigala jadi berkeliaran waktu itu, makanin jasad-jasad itu. Jadi ya itu, kondisinya waktu itu separah itu. Ini Churchill bisa-bisanya malah bilang nggak buruk-buruk banget. Dan malah mempertanyakan kenapa Gandhi masih hidup. Sumpah ini emosi banget sih gue, gila. Bisa-bisanya manusia kayak gitu ke manusia lain ya. Winston Churchill's government redirected essential resources from India to support the war effort, leading to extreme food shortages. Nah, karena selama 200 tahun masyarakat India sering banget menderita kelaparan, akhirnya kalau menurut Dr. Sheth, ini nih ngebikin tubuh mereka tuh jadi lebih adaptif. Jadi lebih bisa menyesuaikan sama asupan makanan yang minim. Jadinya orang-orang India tuh makan dikit aja itu udah cukup buat bisa beraktivitas. Jadi kalau orang biasa tuh butuh kalori sekitar 1.600 sampai 2.400 dalam sehari, nah orang India tuh nggak butuh sebanyak itu. Kebutuhan kalori mereka tuh di bawah 1.600. Dan kalau menurut Dr. Sheth, dia bilang paparan terhadap satu bencana kelaparan tuh itu tuh emang punya dampak multigenerasi yang menyebabkan gangguan metabolisme. Termasuk di sini jadi bikin diabetes, hiperglikemia, sama penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah itu dari satu bencana kelaparan aja bisa segitu ngaruhnya. Lah ini India, 2 abad kelaparan mulu anjir. Jadinya ya anak cucu mereka dari generasi ke generasi jadi pada punya gen yang menyesuaikan sama kondisi ini. Jadinya ada mutasi yang disebabkan sama gangguan metabolisme tadi, yang akhirnya ngebikin tubuh orang India jadi nggak butuh banyak kalori dan gula buat beraktivitas. Ya tadi, makan dikit aja itu udah cukup, soalnya tubuh mereka kan udah menyesuaikan diri sama kelaparan yang terjadi dari zaman leluhur mereka kan. Dan ini sampai generasi-generasi berikutnya tubuh mereka tuh masih begitu ya. Makanya banyak dibilangnya kan gen orang India tuh lebih tahan lapar. Gen orang India tuh makan dikit aja bisa langsung kenyang dan bisa beraktivitas kayak biasa. Beda sama orang-orang lain dari negara lain, dari wilayah lain yang lebih butuh banyak kalori. Nah inget tadi, kondisi kayak gini tuh kan nurun ke generasi-generasi berikutnya di orang India. Sementara masalahnya, zaman sekarang tuh kan mau makan apa aja udah gampang. Mau apa tinggal makan kan. Banyak banget jenis makanannya, termasuk di sini fast food. Padahal tanpa makan fast food aja orang India tuh udah rawan diabetes, karena ya basicnya tubuh mereka nggak butuh asupan kalori yang banyak kan. Sekarang dikasih fast food, ya udah, hancur udah. Even though many of South Asia's famines were over 100 years ago, they've had a huge impact on how South Asian bodies store fat and process sugar today. Kalau menurut Asia News Network disebut di tahun 2016 tuh pernah ada studi yang ngungkap kalau misalkan kita bertahan dari satu kelaparan aja, itu tuh meningkatkan resiko diabetes dan kardiovaskular sebanyak 2,7 kali ke generasi berikutnya. Ini kita pakai contoh kasus deh ya. Misalnya ada kelaparan dan di situ ada orang yang bertahan hidup terus dia punya anak. Nah, si anaknya itu, dia tuh punya resiko diabetes dan kardiovaskular
2,7 kali lebih banyak dari bokapnya. Terus di zaman yang si anak ini ternyata ada kelaparan lagi, tapi dia lolos dan si anak ini akhirnya punya anak lagi. Ya, let's say anaknya nih namanya si cucu lah. Nah, si cucu ini dia tuh bakal punya resiko diabetes 2,7 kali lipat lebih banyak dari bokapnya. Atau 5,4 kali lipat lebih banyak dari kakeknya yang kena kelaparan pertama tadi. Dan kalau terus si cucu ngalamin kelaparan lagi dan dia punya anak lagi, ya itu resikonya bakal terus berkali-kali lipat lagi. Dan inilah yang sekarang terjadi di India. Semuanya bisa begini karena tubuh orang India yang terus beradaptasi sama kelaparan. Karena tubuh orang India yang terus beradaptasi buat ngehemat kalori. Jadinya ya walaupun aktivitasnya banyak, tapi yang dibuang kalorinya tuh cuma dikit. Ya ini emang canggih banget sih ya tubuh manusia tuh ya. Surviving just one famine nearly doubles the risk of diabetes in the next generation. And doubles the risk of high blood sugar in the survivors' grandchildren. Dan kalau menurut Hindufesya, saat ini masalah diabetes di India tuh emang udah parah banget. The Indian Council of Medical Research memperkirakan ada sekitar 100 juta orang penderita diabetes di India. Dan angka ini jauh banget nih kalau dibandingin sama negara-negara lain. Kayak misalnya di Amerika aja. Di Amerika tuh kasus diabetesnya tuh cuma 38 juta. Lah, India 101 juta. Dan sedihnya kalau India pengen ngebalikin mutasi genetik ini biar nyesuaiin sama kondisi sekarang yang berlimpah pangan dan makanan, itu tuh bakal susah ternyata. Kenapa susah? Soalnya walaupun ada mutasi-mutasi yang bisa dibalik, tapi ternyata lebih banyak yang nggak bisa dibalik. Dan salah satu yang nggak bisa dibalik ya yang terjadi di tubuh orang India ini. Jadi ya buat nanganin masalah ini, mau nggak mau India tuh harus punya kebijakan yang ngatur kesehatan masyarakatnya dan ngebatasin beban metabolisme mereka sejak dini. Atau ya di sini artinya pemerintah India tuh secara drastis harus ngebatasin atau bahkan ngebanet makanan-makanan manis dan berkalori tinggi di sana. Terus anak-anak sekolah di sana juga mereka harus diedukasi soal gen mereka yang cuma butuh makanan sedikit. Biar mereka bisa tahu, biar mereka bisa aware. Sambil ya pastinya diajak rutin olahraga juga. Jadi ya kebijakan-kebijakan kayak ginilah yang harusnya diterapkan sama pemerintah India sebagai upaya buat menghindarkan generasi muda mereka dari diabetes. Karena kan makin ke bawah tadi resikonya makin gede kan. Tapi ya ini baru ide-ide doang ya, baru ide-ide kebijakannya. Belum ada yang diterapin beneran nih sama pemerintah India. Soalnya sampai sekarang emang masih belum ada kebijakan yang diambil nih sama pemerintah India buat menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah keadaan diabetes di India ini bakal membaik atau justru lebih parah? Yang mana nih? Silakan komen. There isn't currently a way to reverse the susceptibilities that South Asians have developed. Researchers recommend a return to their roots in terms of food and exercise. Oke, sekian Rebbinggun kali ini tentang penjajahan Inggris di India yang ternyata bikin angka diabetes di sana tuh jadi naik banget. Dan ini tuh terjadi sampai sekarang loh. Gila ya ngaruhnya ya. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.